Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nurmalasari. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Awal Terhadap Miskonsepsi Peserta Didik dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Latar belakang masalah dalam penelitian saya ini adalah yang pertama, peserta didik sering membawa pengetahuan awal yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah. Yang kedua, pengetahuan awal yang keliru berpotensi membentuk miskonsepsi yang menetap. Yang ketiga, pembelajaran IPA di kelas masih jarang diawali dengan diagnosis pengetahuan awal, sehingga rawan terjadinya miskonsepsi. Akibatnya, miskonsepsi tidak hanya terjadi, tetapi bertahan dan menghambat pemahaman konsep lanjutan. Jadi, jika tidak sedari sekolah dasar, miskonsepsi diperbaiki, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan yang dapat membuat siswa bertahan dengan konsep tersebut padahal salah. Untuk itu, perlu dilakukannya penelitian bagaimana sih caranya kita dapat mengatasi miskonsepsi ini. Salah satunya melalui pengetahuan awal ini. Kesenjangan dalam penelitian ini yang pertama, penelitian sebelumnya itu hanya berfokus pada identifikasi miskonsepsi. Yang kedua, penelitian sebelumnya itu menekankan model pembelajaran untuk perbaikan konsep. Namun, pada penelitian kali ini, penelitian ini meneliti kuantitatif yang mengkaji pengaruh langsung pengetahuan awal terhadap miskonsepsi, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Karena di jenjang sekolah dasar ini, penelitian mengenai miskonsepsi masih sangat terbatas. Tujuan dari penelitian ini yang pertama itu, salah satunya itu untuk menganalisis pengaruh pengetahuan awal terhadap miskonsepsi peserta didik dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan saat ini adalah ada penelitian dari Fosnidu dan Brewer tahun 1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa miskonsepsi pada usia sekolah dasar sangat dipengaruhi oleh struktur pengetahuan awal. Rangka berpikir pada penelitian saya ini, peserta didik memiliki pengetahuan awal yang beragam sebelum pembelajaran IPA dilakukan. Pengetahuan awal yang keliru berpotensi menimbulkan miskonsepsi pada konsep IPA. Pengetahuan awal diduga berperan dalam terjadinya miskonsepsi peserta didik. Semakin baik pengetahuan awal, semakin rendah tingkat miskonsepsi peserta didik pada pembelajaran IPA. Di sini ada beberapa pendapat tentang ahli ya, dan saya menyimpulkan bahwa miskonsepsi itu merupakan pemahaman peserta didik yang bertentangan dengan konsep ilmiah yang telah disepakati, yang muncul akibat pengalaman awal, pengetahuan sebelumnya yang keliru, atau proses pembelajaran yang kurang tepat sehingga menghambat pemahaman konsep secara utuh. Berikutnya ada pengertian mengenai pengetahuan awal. Pengetahuan awal merupakan informasi, pengalaman, serta konsep yang telah dimiliki peserta didik sebelum menerima pembelajaran formal, yang berfungsi sebagai fondasi kognitif untuk memahami, menghubungkan, dan mengasimilasi konsep baru. Jadi pengetahuan awal ini merupakan eh, sesuatu yang dimiliki peserta didik, maksudnya pengetahuan yang dimiliki peserta didik sebelum dilakukannya pembelajaran di dalam kelas, seperti dari kesehariannya yang dia tahu, dia punya, dia serap, itu merupakan pengetahuan awal peserta didik. Nah, yang dikhawatirkan saat ini adalah jika pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik ini keliru tidak sesuai dengan konsep aslinya. Hal tersebut menyebabkan peserta didik jadi miskonsepsi atau memiliki memahami konsep yang salah. Seperti itu. Berikutnya, metode pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain korelasional. Karena untuk mengetahui ya hubungan antara pengetahuan awal terhadap miskonsepsi. Ya, teknik kanalisasi yang digunakan ini adalah analisis jalur tunggal ya. Subjek penelitian ini ada 97 peserta didik kelas 5 di sekolah dasar.
Variabel pada penelitian ini ada variabel bebas, yaitu pengetahuan awal, dan variabel terikat, yaitu miskonsepsi. Instrumen penelitian ini dilakukan, pengetahuan itu dilakukan dengan tes SI. Kalau instrumen miskonsepsi itu menggunakan tes diagnostik certainty of response index. Jadi tidak hanya sekedar soal, tapi soalnya ini dianalisis dengan menggunakan certainty of response index buat tahu sedalam apa sih siswa ini mengalami miskonsepsi. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini ada statistik deskriptif untuk mengetahui maksimal minimal rentang main modus simpangan baku dan juga variance. Lalu di sini juga ada uji asumsi. Uji asumsinya itu dengan menghitung uji normalitas dan juga uji nilai linearitas. Berikutnya juga ada statistik inferensial apa namanya, melalui analisis jalur. Ya, hasil deskriptif statistik pada penelitian ini ada jumlah sampel sebanyak 97 sama-sama 97. Nilai maksimumnya itu ada 32 dan nilai minimumnya itu 16. Lalu rentangnya itu sebanyak 16. Kalau yang miskonsepsi itu ada 24 ya. Lalu kalau meannya itu ada 25,72. Kalau miskonsepsi itu 21,44. Lalu modusnya itu 25, modus pada miskonsepsi itu 27, median itu sebesar 26, dan kalau median pada miskonsepsi itu 21, simpangan baku pada pengetahuan awal itu ada 1,17, kalau miskonsepsi itu 5,513, lalu variance-nya itu ada 10,057 dan juga pada miskonsepsi itu 30,395. Berikutnya, temuan pada miskonsepsi ini diketahui bahwa memahami konsep peserta didik itu ada 36,73%. Jadi siswa yang memahami konsep pada sebanyak itu dari 97 peserta didik. Lalu siswa yang mengalami miskonsepsi itu ada 29,90% peserta didik. Peserta didik yang memahami tapi kurang yakin. Memahami tapi kurang yakin tuh jadi kayak dia paham tapi dia nggak yakin sama CRI-nya. Dia memilih CRI yang rendah padahal skornya benar. Nah, itu 16,62. Lalu tidak memahami konsep itu ada 16,75. Jadi peserta didik yang emang nggak paham konsep dan dia nggak yakin sama jawabannya. Itu sebesar 16,75%. Hasilnya ini untuk miskonsepsi ini masih tergolong tinggi. Hasil analisis jalur atau path analysis pada penelitian ini adalah koefisien jalur itu sebesar 0,371. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh langsung pengetahuan awal terhadap miskonsepsi. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 3,886 dan nilai signifikasi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hal tersebut pengaruh pengetahuan awal terhadap miskonsepsi dinyatakan signifikan karena kurang dari 0,05 ya. Tapi kalau lebih dari 0,05 maka dinyatakan tidak signifikan. Pembahasannya, pengetahuan awal berperan sebagai fondasi kognitif dalam pembelajaran IPA. Pengetahuan awal yang keliru meningkatkan kecenderungan terjadinya miskonsepsi. Yang ketiga, miskonsepsi tidak hanya berupa kesalahan jawaban, tetapi pemahaman yang diyakini benar. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori belajar bermakna Ausubel yang didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan awal memengaruhi miskonsepsi peserta didik. Implikasi pada pembelajaran pada penelitian kali ini adalah yang pertama itu guru perlu mengidentifikasi pengetahuan awal sejak awal dengan menggunakan asesmen diagnostik. Melakukan pelurusan konsep secara terencana. Jadi, kita harus mendeteksi dulu nih, apakah pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik kita itu tuh benar atau enggak. Karena jika konsep di awalnya salah, hal itu akan berkelanjutan bahkan pada jenjang eh, lebih tinggi dari SD, mulai ke SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Karena dari dasarnya salah dan tidak diperbaiki, maka hal itu terus berkelanjutan. Untuk itu perlunya guru melakukan identifikasi awal pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik.
Berikutnya CRI atau Certainty Response Index ini efektif untuk mendiagnosis miskonsepsi. Jadi kita bisa tahu berapa sih besar tingkatan miskonsepsi yang dimiliki peserta didik itu berasal dari seberapa yakin peserta didik ini dalam menuliskan jawaban dan tingkat keyakinannya. Kadang peserta didik ini nih dia dia tahu jawabannya, tapi dia tidak yakin. Maka dari situ kita bisa tahu apakah ini terjadi miskonsepsi atau tidak paham konsep. Di sini banyak guru-guru tuh ternyata bingung apakah peserta didiknya ini mengalami miskonsepsi atau tidak paham konsep. Kesimpulannya, pengetahuan awal berpengaruh signifikan terhadap miskonsepsi karena hasil signifikansinya itu di bawah 0,05 yaitu 0,00. Maka dinyatakan signifikan. Hal ini berarti pengetahuan awal ini sangat berpengaruh terhadap rendahnya miskonsepsi peserta didik. Yang kedua, penguatan pengetahuan awal yang benar sangat penting. Yang ketiga, diagnostik awal perlu menjadi bagian dari pembelajaran IPA. Jadi gimana caranya kita harus mendiagnosa pengetahuan peserta didik ya bisa dengan cara kuis dan lain sebagainya agar miskonsepsi ini dapat berkurang tercegah sehingga tidak berkelanjutan. Ya, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Semoga dapat menjadi acuan dan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.